إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas nikmat dan karunia Allah kita dapat berjumpa kembali sebagaimana pertemuan kita setiap bulannya, yang mudah-mudahan hadirnya kita dan mengumpulnya kita pada malam ini menjadi sebab kita dikumpulkan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pada pembahasan terakhir kita sudah sampaikan bahwasanya insyaallah setiap bulannya kita akan belajar ilmu fikih, di mana sedikit kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang akhlak dan penyakit-penyakit hati yang wajib kita hindari jika ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Di sini insya Allah kita akan setiap bulannya membahas tentang fikih. Kenapa saya pilih fikih? Karena ulama kita mereka menyampaikan ilmu agama yang sangat penting dipelajari itu yang menjadi pertama dan yang utama yaitu tauhid dan fikih. Ilmu itu kan banyak, ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tajwid, masalah Quran, dan ilmu-ilmu yang lain. Cuman dari seluruh ilmu agama yang wajib kita fokusin, nomor satu itu tauhid sekaligus fikih. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita jalankan dari berbagai macam ibadah, dari mulai sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, itu semua ada dalam ilmu fikih. Makanya kalau kita baca hadis Nabi, hadis Jibril disebutnya, itu kan Nabi ngasih tahu soal Islam, soal iman, soal ihsan. Islam, kita tahu ya, rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ini rukun Islam kalau kita pelajari namanya ilmu apa ya? Fikih. Sholat, puasa, zakat, haji, fikih itu. Kalau kita pindah ke rukun iman ada berapa? Ada 6. Antu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun iman kalau dipelajarin namanya ilmu apa? Tauhid. Kita diajari tuh tentang sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi Allah, bagi para rasul. Nah itu disebutnya ilmu tauhid. Nah ini penting nih dua nih, rukun Islam dan rukun iman. Ihsan ini hasil atau buah dari Islam dan iman. Kalau Islamnya udah benar, imannya sudah bagus, insya Allah dipindah ke ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Meskipun kita nggak akan mampu melihat Allah, tapi kita harus yakin Allah melihat kita. Itu kan puncak ubudiyah.
tingkatan tertinggi orang beribadah kepada Allah. Ini nggak akan tercapai kalau Islam dan imannya masih berantakan. Fikih nggak ngerti, wudu ngasal, sholat yang wajib dalam sholat apaan? Kagak tahu gua. Yang penting rukuk, i'tidal, sujud, salam. Gimana coba? Nah, maka disitulah wajib belajar. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, dan Nabi fokus kepada sahabat dan kepada kita sebagai umatnya. Yang utama itu di samping tauhid, fikihnya. Nabi ngeliat sahabat kalau wudu benar apa kagak. Ngelihat ada sahabat sholat kecepatan, Nabi bilang lu belum sholat, ulang lagi. Karena sholatnya nggak ada tumanina, kecepatan. Wudu, tumitnya nggak kena air, Nabi suruh ulang wudu. Kan fikih itu namanya itu. Ini penting nih, fikih harus kita belajar biar kita nggak salah dalam beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana biasanya, dan saya sudah sampaikan juga ketika kita buka kitab akhlak yang sebelumnya, di sini insya Allah sebelum kita bahas pasti kita mulai dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ada dua kata, banyak ya, cuman yang populer kita kenal basmalah, tasmiyah. Jadi kalau antum pernah dengar ada orang ngomong tasmiyah, apa itu tasmiyah? Bismillah juga, ya. Tasmiyah, ta, sin, mim, ya, ha, atau ta marbutah. Tasmiyah, tasmiyah basmalah artinya Bismillahirrahmanirrahim. Halilu, apa arti halilu? Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Singkatannya seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau besok-besok ada orang ngomong harus tasmiyah dulu tuh. Tasmiyah maksudnya bismillah. Harus basmalah dulu tuh. Ya bismillah juga maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau buka Al-Quran, mau buka kitab apa saja, pasti bismillah duluan, pasti itu. Kenapa sih ada basmalah duluan? Para ulama mereka mengatakan, kami tidak pernah mengarang sebuah kitab kecuali kami sertakan bismillah duluan. Kenapa? Alasannya dua. Ya, kenapa ulama nyatat bismillah dulu setiap kitab buku yang mereka karang? Alasan yang pertama, ngikutin Al-Quran. Al-Quran sebelum baca Fatihah, surat pertama bismillah dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim baru Fatihah. Bismillah lagi baru Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai akhir. Yang pertama, tasyabbuhan bil Quran, al-iqtida bil Quran, ngikutin Quran. Quran pakai bismillah, kita ikutin. Kenapa? Kalau kita ngikutin Quran, insya Allah buku yang kita karang, yang kita tulis ilmu di dalamnya, insya Allah faedahnya, manfaatnya terasa sampai di akhirat. Kalau disertakan dengan bismillah, ngikutin Quran tuh. Yang kedua, karena mengikuti sabda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin, setiap perkara, dibalin, setiap perkara yang baik, yang berkedudukan dalam syariat, dalam agama, la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak disertai atau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aghta'un, akan terputus perkara tersebut. Ana ulang lagi, setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut akan terputus. Contohnya apa maksudnya terputus? Kata ulama, berkahnya kurang. Perkara baik, contoh makan perkara baik nggak? Perkara baik. Kita nggak bismillah, berkahnya berkurang. Kenapa? Setan ikut makan. Begitu. Berhubungan sama bini ya, pacaran dosa ya. Berhubungan sama bini itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Nggak disertai dengan bismillah dan doa, setan ikut nanam saham. Keluar anak setan. Ini manusia sih, lahirnya manusia, cuma sifat apa?
sifat setan, karena ada benih setan di situ. Semua perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi, akan kurang keberkahannya. Makanya ulama nggak mau tuh ngarang kitab berkahnya kagak ada. Mereka berharap bermanfaat buat umat Islam, sehingga dengan kitab tersebut banyak umat Islam yang selamat di akhirat. Itu dua sebab. Antum kalau ditanya sama orang, kenapa sih ulama-ulama Islam selalu pakai bismillah? Sebabnya dua. Pertama, ngikutin Quran. Kedua, mereka mengamalkan hadis Nabi. Karena kata Nabi, setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah, maka akan kurang berkah. Keberkahannya akan berkurang. Makanya mereka selalu menyertakan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ini banyak banget faedahnya. Di antaranya, kalau kita mau kaji lebih dalam, sedikit yang sampaikan ya. Kalau kita sampai banyak, bismillah sampai Ramadan masuk nggak kelar-kelar. Bismillah ini ada berapa huruf? 19. Penjaga pintu neraka ada berapa? 19 malaikat. Jadi kata ulama, sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang rajin baca bismillah dalam hidup karena mengagungkan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diulang-ulang karena kecintaannya kepada Allah, setiap satu huruf akan mencegah dia dari satu malaikat penjaga neraka. Huruf bismillah 19, penjaga pintu neraka 19. Orang yang rajin baca bismillah, jika dapat rahasia bismillah, dia akan dijaga oleh setiap huruf basmalah dari penjaga pintu neraka. Artinya dia selamat dari api neraka. Bismillah tuh ada sebuah cerita sering saya ulang-ulang di majelis-majelis yang lain, cuma di sini Anda belum cerita ya. Cerita tentang seorang perempuan. Ini perempuan di Timur Tengah, entah di Syam, entah di Irak, Anda lupa. Ceritanya pokoknya antara dua tuh, di Syam apa di Irak kejadiannya. Ini perempuan aktivitas semuanya itu bismillah. Ngapain aja bismillah pokoknya dah. Suaminya manggil pun, "Neng, bismillah." Jawabannya begitu, bukan iya. Bikin kopi, bismillah. "Neng, bismillah." Jawabannya bismillah aja dah. Ngiris bawang bismillah, buka buku kayak bismillah, naruh apapun bismillah mulu dah. Sampai suami kesel. Ini bini kalau dipanggil bismillah, duduk samping kita bismillah mulu, samping suami nemenin suaminya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pikir aja dah. Laki lama-lama, kalau bahasa Betawi ya, empat ya. Enak juga lama-lama. Ini si perempuan ya bismillah ya, enak gue dengarnya. Nah, dites. Lo kenapa bisa baca bismillah? Gak apa-apa, bagus. Nama Allah ini nggak ada faedahnya. Ya pasti ada faedahnya, kata bininya. Nggak ada, kata suaminya. Ya udah, kata bininya, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Cuman sama suami dites. Suaminya ini di tempat kerja, dia yang biasa gaji karyawan. Apa itu tugasnya? Tugasnya apa dari gaji karyawan? Hah? Ya pokoknya begitu dah. Diserahin duit. Sebelum gaji karyawan, dulu kan duit nggak pakai ATM ya, pakai bungkus lah. Zaman dulu ada yang pakai karung malah. Ngasih ke bininya, ini duit simpen baik-baik, mau gaji karyawan. Kalau hilang, awas loh. Apa kata bininya? Bismillah lagi. Nggak, bukan iya jawabannya, bismillah aja pokoknya ada. Bismillah, diambil duit, dibawa ke kamar, diambil kunci lemari, bismillah, dibuka, bismillah, ditaruh dalam lemari, bismillah, dikunci lagi, bismillah, ditaruh kunci di atas lemari, bismillah juga. Lakinya ngintip dari jauh, oh di situ ditaruh. Bininya lagi tidur, diambil tuh duit. Sama laki diambil, dilempar ke dalam sumur. Bayangin, sengaja banget itu Pak. Dilempar dalam sumur sama lakinya. Pagi-pagi bangun tidur ngamuk-ngamuk. Mana duit? Awas lo hilang. Gimana gak hilang, dia yang lempar ya. Udah ngamuk aja. Mana duit? Bismillah kata bininya. Diambil bismillah, dibuka bismillah. Tuh duit ada di lemari. Ini cerita populer dari mulut ulama ke ulama, bukan cerita dongeng. Bukan cerita apa itu kalau cerita kerakyatan, bukan ya. Cerita dari mulut alim ke alim. Insya Allah jauh dari kedustaan. Kalian nyampein ulama. Dilihatlah ada. Itu bungkusan ada di lemari. Diserahin ke bekal lakinya. Bismillah. Nah itu bungkus tuh basah.
Kenapa basah? Sumur kan. Pertanyaan siapa yang ngebalikin? Lakinya di situ minta maaf sama ininya. Maafin ya, ngatain mulu, ngucap bismillah. Ternyata benar nih duit bisa balik. Padahal semalam gua lempar ke sumur, atas izin Allah udah. Itu bismillah dahsyatnya itu ya. Dan masih banyak faedah-faedah bismillah yang insya Allah anak akan sampaikan satu persatu. Sebelum kita bahas tentang bismillah dan faedah bismillah, saya mau tanya kepada yang hadir. Antum belajar ngaji, hadir majelis ilmu, tujuannya apa? Ini penting. Ente kan kalau sekolah, kuliah, tujuannya udah pasti kan, tahu dapat gelar kerja. Itu nomor satu udah, dapat gelar kerja, jadi fulus. Ada fulus semua mulus, kan gitu ya? Nggak ada fulus apa? Mampus. Nah, pasti udah ada tujuan. Nah, ente belajar agama tujuannya apa? Harus tahu. Harus tahu tujuan kita ngaji. Jangan seperti orang di luar. Banyak lulusan pondok pesantren pinter-pinter. Kitab kuning baca, nahu ngerti, sharaf ngerti, cuman dia nggak tahu tujuan ngaji selama ini. Akhirnya dia lulus jadi sok, nyalahin Ustadz Ono, nyalahin ulama ini, nyalahin Kiai Ono. Kiai salah ngomong dikit, mungkin namanya Kiai juga manusia, bisa aja salah ngomong ya, dikritik omongannya, nggak bener segi nahu juga bener tuh Kiai, anak pitik udah nyalahin ulama-ulama besar, ketahuan tuh tujuan ngaji selama ini nggak baik. Nggak baik tujuannya sudah. Di sini jadi apa? At-tasaddur, pengennya selalu dianggap orang ngerti. Nah, itu bahaya tuh. Itu bagian daripada riya. Hati-hati ya. Riya itu penyakit. Naudzubillah min dzalik. Harus tahu kalau antum ngaji mulai sekarang, tanamkan di hati pengajian manapun ya. Ada ustadz di sini kan ngajar juga tuh bulanan. Hadir, tujuan antum nomor satu at-taqarrub ilallah. Ingat. Saya ngaji tujuan nomor satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena cara paling mudah di akhir zaman begini, dekat kepada Allah itu ngaji. Sholat, ya tergantung khusyuk. Ini sholat sambil pikiran di luar sholat. Allahu Akbar, mikir itu. Ntar sore gimana ya, nongkrong jadi benar ntar ya. Ini nggak jadi tuh, nggak ngomong-ngomongin. Sambil sholat mikir begitu. Jadi sholat yang penuh dengan was-was, dengan pikiran begitu, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. No. Tapi emang sholat tetap wajib. Cuman cara terbaik di akhir zaman begini untuk dekat dengan Allah, ngaji. Ada cerita, diceritain ini dari mulut ke mulut, dari mulut dari kita punya anak guru ya, anaknya guru Habib Salim bin Umar bin Hafid. Beliau cerita seorang wanita namanya Miskinah, pernah dengar? Ada perempuan namanya dia Miskinah, sekaligus emang miskin namanya miskin. Ini perempuan nggak ngerti apa-apa, ngaji pun hadir di majelis nggak paham, nggak ngerti. Pokoknya habis hadir majelis deh, kalau ditanya sama orang tadi Ustadz ngomong apa, nggak tahu, tapi nggak pernah mau absen, selalu hadir, nggak mau sampai ketinggalan majelis, mau duduk walaupun kagak ngerti. Pokoknya kalau dia nggak sampai duduk, dia kepikiran harus duduk di majelis ilmu walaupun kagak paham. Meninggal. Kalau orang dulu biasa ya, tanya sama orang tua kita dah. Orang dulu kalau ada meninggal pasti dimimpiin. 2 hari 3 hari kemudian apa? Pasti ada mimpi. Tapi yang biasa mimpi orang-orang soleh emang. Terus sekarang bapak sendiri meninggal bertahun-tahun nggak dimimpiin. Anak durhaka gimana mimpi sama bapaknya. Nah ini tiba-tiba pas meninggal dimimpiin. Yang mimpi ulama. Nanya, lihat dalam mimpi ini perempuan lagi jalan dengan bangganya. Jalannya orang sombong gimana sih? Cuman kalau di surga kan mau bertingkah juga ada aman deh di surga. Jalan dengan sombongnya, bingung dia nih. Kamu bukan Miskinah yang di dunia. Iya. Jalannya udah beda sekarang, betenteng-betenteng kalau bahasa Betawi. Emang iya gue betenteng-betenteng sekarang. Bukan lelang miskin. Dulu di surga di dunia miskin, sekarang gue orang kaya. Nanti begitu. Dulu gue di dunia miskin, nama miskin, keadaan miskin. Sekarang gue kaya. Makanya gue jalan dengan bangganya, kata dia. Lah dapat dari mana lo dapat beginian? Kata ini wanita, dari majelis ilmu. Berkah hadir majelis ilmu.
Padahal gue kagak ngerti yang diomongin apa sama tuh Ustaz, cuman gue pengen hadir selalu. Gara-gara itu Allah kasih dalam surga yang nggak pernah terpikirkan oleh diri di dunia. Dikasih segala-galanya sama Allah. Dan di situ dibilang, nih perempuan ngomong apa? Ini jalannya orang yang dapat nikmat paling kecil di surga. Jalannya bertenteng-tenteng gitu, itu nikmatnya palingnya seadanya di surga. Gimana yang surganya? Lebih-lebih lagi ya, itu berkat hadir majlis padahal kagak ngerti. Kok dapat begitu tuh perempuan? Karena tujuannya satu tadi, pengen dekat kepada Allah. Ya, hadir majlis niatin pengen dekat kepada Allah. Yang kedua kata ulama, ikmalul ibadah. Tujuan kedua kalau hadir majlis niatin saya ingin sempurnakan ibadah saya. Kalau saya nggak ngaji, dari mana saya tahu sholat saya benar? Kalau saya nggak ngaji, dari mana saya tahu wudhu saya udah benar? Makanya tujuan saya ngaji biar saya punya ibadah sempurna. Karena Allah nggak akan terima ibadah tanpa ilmu. Contoh paling gampang, ente jadi apa itu namanya, pendamping dokter, apa bahasa itu? Asisten dokter. Dari mulai praktek sampai meninggal dokter, sampai tua sampai meninggal. Saking ente sering sama dia, cara ngasih resep kalau orang sakit demam apa, kalau tipes apa, sampai hafal ente. Orang tiap hari ente jadi asistennya, sampai nyontek, sampai pasang apa? Impusan ngerti semuanya udah. Jadi yang dilakuin sama dokter ente paham. Tiba-tiba dokter meninggal, ente sekarang nganggur. Daripada nganggur ke rumah sakit ngelamar jadi dokter. Datang ke rumah sakit ngelamar jadi dokter, padahal dia bukan dokter, bukan lulusan kedokteran, cuman asisten aja ngebantuin. Datang ke rumah sakit, Pak, saya mau jadi dokter, di sini mau praktek. Terus yang pertama ditanya apa? Dari pihak rumah sakit, pengalamannya apa? Pengakuan kuliahnya? Ini pasti ijazahnya ditanya, bukan pengalamannya. Anda lulusan mana? Saya lulusan asisten dokter. Oh nggak bisa, boleh tes saya ngerti bagaimana caranya, bahkan obat sun pun saya hafal. Tetap rumah sakit nggak akan nerima. Mana bukti ente kelulusan dari kedokteran? Nggak bisa, walaupun dianggap ngerti. Begitu juga dengan agama. Ya Allah, saya sholat. Kata Allah, iya emang lo sholat, tapi lo nggak ngerti ilmunya. Cuma rukuk sujud tidak luang, ente nggak ngerti ilmu sama sekali. Seperti orang asisten yang nggak pernah sekolah di kuliah, begitu kurang lebih, nggak akan diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang menjalankan ibadah tanpa ilmu ditolak. Sholat banyak, puasa banyak, di akhirat ya Allah, pahala sholat saya di mana? Kata Allah nol. Lo kok bisa? Nggak pernah ngaji lo. Tapi saya ruku itu udah sujud, ya tetap aja nggak ada pengakuan ijazahnya. Ijazahnya ngaji. Nah, kalau ngaji itu seperti orang yang lulus kedokteran tadi. Kalau nggak lulus kedokteran, tiba-tiba mau ngelamar jadi dokter, yang punya rumah sakit juga bingung. Siapa lo datang-datang ngelamar jadi dokter? Kan seperti itu, kurang lebih sama. Ya Allah, pengen masuk surga. Kata Allah, siapa lo? Kamu bisa ibadah, tapi mau nggak ada ijazahnya. Ijazah apa di sini? Ngaji. Itulah pentingnya ngaji. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ikmalul ibadah, menyempurnakan ibadah. Yang ketiga, sawabun lil amwat. Ini penting. Setiap hadir majelis ilmu dimanapun, niatin juga di hati, ya Allah, pahala yang kau turunkan di majelis ini, sampaikan juga kepada keluargaku yang udah meninggal. Siapa? Bapak ke, ibu ke yang udah meninggal. Ya Allah, pahala yang turun di majelis, ya Allah turunkan juga di makam, di kuburan, di barzakh ayahku atau ibuku yang sudah meninggal. Itu nyampe. Jadi sambil kita ngaji dapat pahala, orang tua di alam kubur dapat transfer pahala. Tergantung niat juga. Kalau nggak diniatin nggak nyampe. Diniatin, ya Allah. Jadi kalau kita hadir majlis begitu, saya niat mendekatkan diri, sempurnain ibadah, dan pahala yang nyampe juga ke bapak dan ibu yang sudah
meninggal, yatim. Karena doa anak itu mustajab. Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan orang tua pasti nyampe kepada orang tuanya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu at-tashabbuh bil awwalin. Tujuan kita ngaji hadir majelis tashabbuh, menyerupai al-awwalin, orang-orang terdahulu. Saya ngaji nyerupain ulama dulu ngaji. Nggak ada ulama tiba-tiba jadi ulama gara-gara megang tasbih doang, nggak ada. Duduk gitu sholat malam rajin, baca Quran, jadi wali langsung, bisa segala-galanya, nggak ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi orang besar begitu, jadi ulama bahkan raja para aulia. Emang antum pikir megang tasbih sholat malam langsung jadi wali? Baca manaqib coba yang benar. Beliau itu merantau, ngaji dengan guru fulan, belajar fikih, belajar tauhid, semua ilmu dipelajarin. Sambil berdakwah di jalan Allah. Allah melihat beliau orangnya soleh, lurus, Allah kasih kewalian. Kewalian itu nggak bisa dicari. Kewalian itu adalah anugerah dari Allah. Allah ngasih kepada orang yang sudah pantas. Kayak Nabi. Emang Nabi bisa apa namanya itu? Bisa mesen gitu. Kayak Nabi Musa masih kecil lagi main sama teman-temannya, ngomong jadi Nabi aja dah. Mesen dulu dah. Nggak ada. Allah sudah tahu siapa yang akan diberikan apa? Kerasulah dan kenabian sama. Allah tahu siapa yang akan dikasih kewalian. Tapi banyak sekarang orang zikir-zikir bisa baca pikiran orang. Setan. Jangan pernah ente kaget ada orang bisa baca pikiran orang. Itu jangan pikir langsung menjadi wali. Karena wali ada dua, ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah emang Allah buka hijabnya karena kesolehannya. Dia nggak mungkin mau jabatan tangan sama perempuan, nggak mungkin mau ngeliatin aurat perempuan, nggak mungkin ninggalin sholat. Nah, itu wali tuh. Ini wali bisa baca pikiran orang, perempuan muda datang cium tangan dikasih, pakai rok pendek diliatin, ada kagak sholat, wali setan. Nggak ada wali meninggalkan ibadah, nggak ada wali ngelakuin maksiat. Hati-hati, Anda ingatin di sini, yang namanya kharibul ada itu ada macam-macam. Sesuatu yang di luar nalar manusia itu ada macam-macam. Pertama, kalau mencatat boleh, ada yang disebut dengan irhasat. Irhasat namanya. Itu apaan sih irhasat? Kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi sebelum dapat wahyu. Contoh Nabi Isa ngomong pas bayi, umur berapa hari udah bisa bicara. Nah, namanya apa? Irhasat. Contoh kayak Nabi Muhammad SAW ketika diasuh oleh Sayyidatina Halimah Sa'diyah, kambingnya Sayyidatina Halimah yang nggak ada susu sama sekali, susu langsung banyak. Ada tuh kambing kurus langsung bubuk. Itu kambing. Nah, itu namanya apa? Irhasat. Kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi sebelum mendapatkan wahyu. Yang kedua, mukjizat. Mukjizat apa itu? Sesuatu yang di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada para nabi. Nabi Musa laut dibelah dua. Nabi Daud kalau baca Zabur, semua yang bergerak berhenti. Mau lagi ada angin kencang itu angin berhenti. Burung lagi terbang langsung apa? Hinggap, nggak ada suara lagi. Air lagi ngalir langsung berhenti, nggak ngalir. Ketika Nabi Daud baca Zabur, nah itu namanya mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW mukjizatnya banyak. Dan di antara mukjizatnya itu beliau pernah belah bulan bulan dibelah dua. Dan di antara juga pohon dipanggil. Ada orang kafir nantangin Nabi, kalau benar kamu itu Nabi, coba tuh pohon panggil. Sekarang sama orang bule dibikin film apa itu? Yang pohon berbicara berjalan. Banyak deh film-film barat deh. Itu kan diambil dari cerita-cerita Islam sebenarnya. Dibikin film kenapa? Biar orang-orang menganggap itu dongeng. Padahal itu jelas mukjizat. Panggil tuh pohon, dipanggil sama Nabi. Sini loh pohon.
Akar-akarnya diangkat, dinyamperin Nabi ke pohon sujud di depan Nabi. Orang kafir yang ngeliat. Itu namanya apa? Mukjizat. Yang ketiga ada namanya yang ketiga karomah. Bahasa kita misalnya keramat. Apa itu keramat? Sesuatu yang di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada para wali, para aulia ya. Tiba-tiba di jalan, terbang di atas kali di sungai itu jalan. Nah, itu namanya apa? Karomah. Itu nyata ada, cuman dimiliki oleh para aulia, wali yang benar ya. Yang keempat yang disebut dengan istidraj. Istidraj, suka dengar istidraj ya, sesuatu kelebihan tapi menyesatkan. Contohnya apa? Dajjal. Dajjal nanti ketika muncul dikasih kelebihan sama Allah. Apa kelebihannya? Bisa nurunin hujan. Tanah yang tandus jadi subur, kering jadi subur, hujan turun. Padahal saat itu datang manusia itu kelaparan bertahun-tahun, makanan nggak ada, air kagak ada, ternak pada mati, manusia pada mati. Muncul Dajjal dengan fitnahnya. Lu mau air gue kasih, tapi dengan syarat lu akun gue Tuhan. Mau makan gue kasih makan, tapi lu harus akun gue Tuhan. Nah itu nggak sedikit orang yang ngikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Itu saking fitnahnya Dajjal, kata Nabi, seorang laki-laki keluarga perempuannya di rumah diikat sama dia. Jadi setiap laki yang masih punya keluarga perempuan, ibunya ke istrinya ke anak perempuannya ke diikat. Kenapa? Takut keluar rumah ngikut Dajjal. Karena fitnahnya dahsyat. Dalam kondisi kelaparan dikasih makan, kehausan dikasih minum. Nah itu bicara iman udah, kalau itu bertahan, iman yang bertahan. Nggak ada ngikut sama Dajjal. Itu namanya istidraj. Ada lagi yang disebut dengan sihir. Ini urusan perdukunan ini. Dukun wa ma'adraka ma dukun. Nah ini urusan-urusan mereka tuh. Orang lihatnya sakti ya setan. Kalau mau nyari kesaktian nggak perlu sholat, mau inti kafir sekalipun bisa sakti kok. Karena kesaktian itu urusan kita sama apa? Sama setan. Perjanjian tekan, ya, tergantung perjanjian apa nih? Sajennya apa nah? Sajennya ngasih darah bayi. Nah itu yang paling tinggi itu. Yang urusannya sama iblis itu. Mereka kan ada pertemuan itu di Indonesia juga ada. Cuman kita nggak tahu aja pertemuan di mana. Mereka ada sesembahan darah bayi. Jadi nanti berkumpul satu tempat, mati lampu, ada bayi dikorbanin, nggak tahu bayi siapa itu yang dicolong. Darahnya dituang, terus nggak tahu baca-baca mantra, pada minum dikit-dikit. Wah itu sudah gila itu mah. Urusan sama iblis itu mah. Dan yang kayak gitu tuh susah dihilangin deh. Itu perjanjian antara hidup dan mati. Artinya kalau ente mau tobat, ya akibatnya mati. Banyak orang ikut begitu, bukan nggak ada, banyak. Emang pusatnya di negara barat emang, cuma di seluruh dunia ada, termasuk di negara kita. Cuman di mana pertemuannya kita nggak tahu. Nah itu sihir itu udah. Sihir, santet, perdukunan, nah itu urusan itu. Dan itu berbahaya, bisa menyebabkan kita musyrik. Karena sudah bersekutu dengan setan. Namanya setan disuruh-suruh, lama-lama juga dia pengen nyuruh kita. Itu biar khodam nih, kalau bahasanya khodam nih. Disuruh-suruh mulu, lama-lama enak juga dia. Suruh-suruh mulu, sekarang gue suruh dia dah. Nah sekali disuruh yang negatif gimana? Nggak bisa kita nolak, disuruh yang negatif. Nyuruh-nyuruh, sekarang gue suruh sekali. Apaan? Gue bunuh anak lo. Mau bilang apa gitu? Walaupun memang orangnya nggak mungkin bisa ketemu dengan sosok aslinya, nggak ada. Jin nggak mungkin ditemuin dengan sosok aslinya, nggak mungkin. Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, mungkin bisa cuma dengar suara, keselebat tapi kayak bayangan, atau nyerupain makhluk, nyerupain orang, nyerupain kucing hitam, paling sering dia nyerupain anjing hitam sama ular, bangsa jin tuh. Nah di situ di ngobrol mungkin itu khatamnya begitu, mau aslinya gitu, muka serem ada tanduknya, itu sih di film itu ya, itu di film, di alam nyata enggak. Jangan pernah mau dipengaruhi otaknya, jin begini nih, ada tandukku satu, mata gini. Nabi sudah bilang kalian tidak akan bisa melihat
mereka. Allah sudah berfirman juga begitu. Nah, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berkata, aku melihat jin dengan rupa aslinya, maka tolaklah kesaksiannya. Jadi kalau ada orang aku melihat jin dengan rupa asli, kalau mau jadi saksi di pengadilan jangan diterima, karena udah berdusta dia. Nggak mungkin bisa. Cuma di film, kuntilanak begini lah mukanya serem segala macam ya. Ya itu di film. Di alam nyata itu nggak ketemu. Kalaupun ada, nyerupain perempuan kan? Kuntilanak nyerupain apa? Perempuan. Pocong nyerupain apa? Manusia dikafanin. Aduh gitu ya. Menyeruak. Nyerupain apa? Preman. Ya preman segitu bilang ya. Ya bilang laki ya. Preman. Nah, nyerupain manusia. Nggak mungkin wujud asli. Nggak mungkin. Nah, bersekutulah dengan bangsa begitu, akibatnya fatal. Na'udzubillah min dzalik ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Nah, makanya jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang kelihatan kayaknya di luar apa logika langsung dianggap soleh, belum tentu ya. Maka di sini tujuan kita ngaji, ingat, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua menyempurnain ibadah, yang ketiga supaya pahala yang di majelis Allah hantarkan juga kepada keluarga yang sudah meninggal, yang keempat menyerupai para ulama. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang nyerupain suatu kaum maka akan dibangkitkan dengan kaum tersebut. Nyerupain ulama, insya Allah di hari kiamat dikumpulkan bersama ulama. Nyerupain ahli maksiat, jadi hari kiamat dengan ahli maksiat. Nyerupain penyanyi, jadi hari kiamat dengan penyanyi kalau masuk surga. Kalau masuk neraka ya bersama dia. Nah, nyerupain artis tertentu bersama di akhirat, tergantung nasibnya. Kalau tuh artis neraka ente bareng, karena itu cinta sama dia, di surga ya mudah-mudahan dapat syafaat. Satu-satu yang bikin selamat dunia akhirat hanya nyerupain orang soleh, khususnya memimpin orang soleh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini sering kita dengar sabdanya di khususnya di majelis-majelis tahlil ya. Idza mata ibnu Adama, jika anak Adam meninggal dunia, anqata'a, terputuslah amalahu, amal perbuatannya. Orang meninggal amalnya terputus. Semasa hidup rajin baca Quran, begitu meninggal pahala baca Quran nggak ada lagi sudah karena dia baca. Semasa hidup rajin sholat malam, begitu dia meninggal pahala sholat malam juga putus karena nggak sholat lagi. Cuman ada 3 sumber nggak putus kata Nabi, illa min thalathin, kecuali 3 sumber ini nggak akan putus walaupun dia meninggal. Yang pertama sadaqatun jariyah. Apa tuh sedekah jariyah? Wakaf. Makanya kalau punya orang tua meninggal, ente ada duit beli sesuatu yang bisa diwakafin. Contoh sejadah yang bagus. Nah sejadah di sini bisa nih yang bagus nih, lebih empuk lagi harga yang 2 juta deh, nggak masalah kan? Imam sholat juga enak, bisa sampai tidur tuh imam sholatnya, lebih khusyuk kan begitu kan, empuk banget. Selama dipakai pahalanya buat siapa? Bapak kita. Terus atau nggak ada duit segitu kegedean, yaudah beli Quran kek. Beli Quran atau juz-juz yang satu juz tuh taruh di masjid musholla, wakafin. Setiap orang baca pahalanya buat almarhum. Itu sedekahun jariyah tuh, nggak akan putus. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, punya ilmu yang bermanfaat. Ya antum ngaji nih, dapat ilmu dikit disampaikan ke keluarga atau ke teman, ternyata teman ente yang disampaikan ngamalin. Di samping ngamalin, di samping juga ke temannya. Ente meninggal, semua orang yang ngamalin ilmu yang ente sampaikan itu pahala yang ngalir ente. Itu dahsyat ilmu. Ente nyampein ke teman walaupun cuman ente belajar soal sholat, ancaman bagi orang meninggalin sholat, duduk sama teman lagi ngobrol, bahaya nggak sholat. Nanti dikubur tuh ada yang namanya apa, ular namanya apa? Asyuja'ul Aqra. Dililit sama ular gede sampai hari kiamat. Serem. Oh teman itu masih dicerita begitu, kesentuh hatinya. Oh serem juga ya. Jadi rajin sholat ya. Gara-gara rajin sholat, dia ngajak temannya juga rajin sholat. Ngajak temannya rajin sholat. 100 orang sholat gara-gara ucapan ente yang pertama. Ente meninggal 100 orang itu selama mereka sholat, ente transfer
dapat transfer pahala. Sebagaimana Qabil dapat transfer dosa. Qabil bunuh siapa? Bunuh Habil, saudaranya kan, anak Nabi Adam. Jadi kata Nabi, setiap terjadi pembunuhan antara manusia dengan manusia, Qabil dapat transfer dosanya. Kenapa? Karena dia yang nyontohin pertama. Makanya kalau nyontohin yang baik, dapat pahala terus. Makanya kesian artis-artis tuh, yang suka jadi yang main-main film yang nggak bener. Tiba-tiba taubat kan kesian ya. Pengen lurus pakaian baik, cuman filmnya masih diputer aja. Dia main baik udah. Nah makanya dari awal tuh dipikirin. Di awal sebelum bertindak dipikirin, kalau tobat bagaimana nih? Kalau masih ditayangin, nggak bisa dihapus semua. Kalaupun mau hapus, ada sebagian kan menganggap lu mau hapus, lu bayar dulu. Karena kan pakai duit bikinnya. Nah, bingung kan sendiri, udah tobat pengen jadi bener. Makanya sebelum bertindak dipikirin. Jangan bertindak baru nyesel belakangan ya. Maka disitulah harus menjadi baik. Yang itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, awaladun salihun yad'ula, punya anak soleh mendoakan dia. Nah itu nggak akan putus sampai anaknya pun meninggal, cucunya nerusin nggak putus. Setiap anak cucu ke bawah doain, orang tua dapat pahala. Subhanallah ya. Makanya inilah yang nggak putus, termasuk tadi ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya nggak usah jadi ulama, antum tetap sekolah, tetap kuliah. Yang mau jadi insinyur, yang mau jadi tentara, ya terserah mau jadi apa aja dah. Jadi polisi nggak usah dulu dah. Ntar aja. Yang udah terlanjur nggak apa-apa dah. Yang belum jangan deh. Takut banyak dosa. Yang lain aja. Nggak semua polisi begitu ya, banyak juga yang lurus. Cuman kalau nggak punya iman, bisa ngaco kehidupan kita ya. Jadi apa ya terserah, tapi jangan pernah jauh dari pengajian. Ya. Kenapa? Karena ngaji itu sebagai rem. Jadi kita ngerti mana yang harus diperbuat, mana yang kagak. Karena banyak kalau kita lihat di DPR tuh yang sekolahnya tinggi-tinggi, gelarnya sampai S cendol. Banyak kan, S1, S2, S3, S cendol, STLR ya. Korupsi, nggak peduli sama orang, ditangkap KPK, malah dada-dada, nggak punya iman sama sekali. Kok bisa gitu ya? Udah nyolong, ngerampok, ngelakuin dosa, dada-dada. Nggak ada iman, sekolah tinggi tapi nggak pernah ngaji. Itu masalahnya. Cuman kalau di negara luar, nggak usah di barat dah, negara Asia sebelah dah, mau di Singapura kayak di Malaysia kayak di Cina kayak, coba korupsi. Kalau nggak pucet mukanya, apalagi di Cina korupsi mati. Nah kenapa? Dia takut karena hukuman, bukan karena agama. Nah kita berharap sebagai seorang muslim nggak mau korupsi, nggak mau nipu karena imannya, bukan karena aturan. Karena imannya kepada Allah. Nah kalau karena iman, insya Allah terjaga. Kalau karena aturan, dia ngerasa punya kekuasaan, dia pasti apa? Ditabrak juga aturan, dia pikir kekuasaan di tangan gue. Nah kalau iman, mau punya kekuasaan sebesar apapun, takut kepada Allah. Nah itulah hadir di majelis ilmu. Mau jadi apapun silakan, yang penting halalan, thayyiban, tapi jangan jauh dari majelis. Nggak usah jadi ulama, nggak usah. Ngerti agama dikit, nyampein ke teman, itu udah bagus sudah. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Artinya sampaikan kebaikan walaupun sedikit. Nggak usah banyak, sedikit aja, udah bagus. Teman nggak pernah mau sedekah, itu dari kerjaan seandainya teman itu pelit banget. Itu tunjukkan sedekah mulu. Allah kasih keberkahan, dia mikir juga jadi sedekah. Nah itu udah ilmu itu. Nggak usah maksudnya harus ceramah, harus enggak. Dakwah itu dengan bilhal, dengan sikap kita yang baik, itu juga dakwah. Cara berpakaian kita yang bagus itu juga dakwah. Nggak harus ceramah, dakwah kok. Ceramah itu hanya bagian kecil dari cara berdakwah. Bukan satu-satunya cara ya. Nabi bisa menyampaikan agama karena ceramah apa karena akhlak? Karena akhlaknya. Akhlak, tutur katanya baik sama orang, masuk ke Islam. Bukan karena ceramah. Sekarang ceramah banyak yang ceramah kok. Preman taubatnya jadi penceramah sekarang. Lah ngaji walau mondok kenapa udah dipanggil kiai, padahal preman. Langsung dapat gelar kiai. Bisa ceramah dikit, udah kiai. Bukan itu maksud dakwah. Dakwah itu bisa menyampaikan kebaikan.
walaupun dengan sikap. Nah itu dakwah itu. Selama ini kita arogan, tiba-tiba jadi baik. Orang yang lihat kita arogan kan bingung ya. Ini kok jadi begini lurus nih, alhamdulillah deh. Nah, alhamdulillah kan orang ngomongnya. Pas begitu kita meninggal, fulan min fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya itu baik. Coba yang meninggal, fulan min fulan meninggal, alhamdulillah dia meninggal. Berarti banyak dosa gitu. Sampai orang alhamdulillah kan begitu ya. Maka situlah jadilah orang baik. Caranya adalah hadir majelis, nggak ada lain. Nggak ada cara lain. Nggak ada. Di Indonesia hukuman udah mulai diberatin. Orang bawa narkoba dengan kadar sekian-sekian berarti dihukum mati. Berkurang nggak? Kagak. Ketika masalah takutin soal hukuman, tapi kalau backingannya ada, dia yakin nggak bakal diapa-apain, nggak akan takut. Cuman kalau sudah iman yang bicara, udah dia pasti ngerem. Karena takutnya sama Allah bukan sama manusia. Nah itu yang kita tanamkan ya, sehingga antum mau jadi apapun ke depannya tetap lurus di jalan yang benar. Di dunia enak, di akhirat selamat. Seperti itu, insya Allah kita terusin pembahasan kita, dan kita belum selesai dari masalah basmalah ya. Bismillah, kita akan